PT Makmur Sejahtera adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai makanan ringan. Seiring pertumbuhan perusahaan, PT Makmur Sejahtera menghadapi tantangan baru dalam hal koordinasi antar divisi, terutama antar divisi produksi dan divisi penjualan. Konflik yang terjadi di antara kedua divisi ini mempengaruhi produktivitas dan hubungan kerja di dalam perusahaan. Konflik ini mulai timbul ketika divisi penjualan menetapkan target penjualan yang ambisius tanpa berkonsultasi dengan divisi produksi. Akibatnya, divisi produksi kesulitan memenuhi permintaan yang meningkat secara tiba-tiba. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman produk dan kualitas produk yang menurun karena proses produksi yang terburu-buru. Selamat pagi Pak, aku ingin memberikan informasi kalau produksi bulan ini meningkat. Kami butuh stok produk secepat mungkin untuk mengirimkan bulan ini. Bisa ya? Selamat pagi Pak, waduh kenapa memberitahunya mendadak Pak? Tim produksi sudah punya jadwal yang penuh untuk minggu ini, jadi mungkin tambahan stok tidak bisa sesegera mungkin. Pak, ini masalah besar bagi penjualan. Klien-klien besar ini adalah prioritas utama. Jika kita tidak memenuhi permintaan mereka, dampaknya bisa sangat buruk bagi reputasi kita. Aku paham tekanan di penjualan, tapi produksi juga punya kendala teknis dan logistik yang tidak bisa diabaikan. Kita tidak bisa memaksakan mesin dan tenaga kerja tanpa resiko kerusakan atau penurunan kualitas. Aku akan bicarakan ini dengan tim, tapi aku tidak bisa menjanjikan apapun. Kronologi konflik dari permasalahan ini yaitu penetapan target penjualan. Divisi penjualan mengumumkan target penjualan yang tinggi untuk kuartal berikutnya dalam rapat tahunan perusahaan. Divisi produksi merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan ini. Yang kedua, adanya peningkatan produksi. Divisi produksi dipaksa untuk meningkatkan output secara drastis untuk memenuhi target penjualan baru. Ini mengakibatkan peningkatan kerja lembur dan stres di kalangan pekerja produksi. Lalu yang ketiga, ada keterlambatan pengiriman. Karena tekanan untuk memenuhi target, kualitas produk menurun, dan terjadi keterlambatan pengiriman. Pelanggan mulai mengeluhkan keterlambatan ini, yang berdampak pada reputasi perusahaan. Dan yang terakhir adalah pertemuan darurat. Manajemen mengadakan pertemuan darurat antara divisi produksi dan divisi penjualan untuk membahas masalah ini. Kedua divisi ini saling menyalahkan. Divisi produksi merasa terbebani oleh target yang tidak realistis, sementara divisi penjualan berpendapat bahwa divisi produksi tidak efisien. Untuk penyelesaian konflik ini, yaitu perusahaan mengambil beberapa langkah strategis. Yang pertama adalah mediation. CEO memfasilitasi sesi mediasi dalam bantuan konsultan eksternal untuk mengatasi ketegangan antara kedua divisi. Lalu, koordinasi dan perencanaan bersama. Dibentuk tim lintas divisi untuk memastikan bahwa tiap target penjualan didiskusikan dan disetujui bersama dengan divisi produksi. Lalu, ada peningkatan proses, diimplementasikan prosedur baru untuk komunikasi dan koordinasi antar divisi. Dan yang terakhir adalah pelatihan dan pengembangan. Diberikan pelatihan khusus untuk manajer dari kedua divisi mengenai manajemen konflik, komunikasi efektif, dan perencanaan strategis. Hasil dan refleksi yang didapatkan adalah setelah beberapa bulan implementasi langkah-langkah tersebut, perusahaan melihat peningkatan yang signifikan dalam hubungan antar divisi dan efisiensi operasional. Kualitas produk dan ketepatan waktu pengiriman kembali meningkat dan keluhan pelanggan menurun. Manajemen PT Makmur Sejahtera menyadari bahwa keterlibatan seluruh divisi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan sangat penting untuk keberhasilan jangka panjang perusahaan. Konflik organisasi ini adalah hal yang tidak dapat dihindari, terutama dalam perusahaan yang terus berkembang. Namun, dengan pendekatan yang tepat, konflik dapat diubah menjadi peluang untuk perbaikan dan inovasi. Pengalaman PT Sinergi Utama menunjukkan pentingnya komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi yang efektif antara divisi untuk mengatasi konflik dan mencapai tujuan bersama. Perusahaan yang berhasil mengelola konflik internal lebih siap untuk menghadapi tantangan eksternal dan terus berkembang di pasar yang kompetitif.